Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompang Sumber Rezeki. Selamat pagi semuanya. Selamat hadir kembali di keseharian peternakan rumahan, petani rumahan, kolam biovlog, kemudian apalagi ya. Yuk, siapa yang mau belajar bareng bersama saya? Ini juga dalam tahap belajar, walaupun sudah 2 tahun saya bergelut di budidaya ikan dengan sistem biovlog ya. Terutama di sini yang saya tekankan adalah sistem biovlog ya. Namun kegiatan-kegiatan ini sekedar hanya untuk sharing-sharing saja. Kemudian untuk mempromosikan diri saya sendiri sebagai yang memiliki memiliki kolam ikan ya. Barangkali di antara para penonton di sini ada yang berminat untuk membeli ikan-ikan yang ada di kolam saya ya. Siapa tahu ada yang berminat, silakan teman-teman di japri saja, baik itu lewat WhatsApp ataupun lewat DM di sini ya, ataupun lewat komentar, silakan saja ya, silakan. Tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan Gusti Allah sudah memberikan rezeki kepada saya, insya Allah kalau jodoh nggak akan kemana ya, seperti itu ya. Namun sebelum saya memasuki ke dunia kolam ikan dengan sistem biovlog, saya akan berkegiatan memberikan ikan-ikan dulu yang ada di dalam rumah. Soalnya selain yang ada di luar rumah, ada juga yang ada di dalam rumah ya. Ini yang ada di dalam rumah di sini nih ya. Kita perkenalkan, ini yang ada di dalam rumah ini ada akuarium. Akuarium juga masih ikannya ikan nila ini ya. Ikannya ikan nila tuh udah cukup gede-gede juga nih, sudah pada nyamperin tuh, kelaparan kayaknya ya. Silakan kita kasih pakan dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kali ini bukan tentang olahraga ya, bukan tentang badminton. Soalnya kalau di keseharian saya ini lumayan banyak kegiatannya ya, jadi nggak bisa fokus satu konten ya, nggak bisa fokus satu konten tentang badminton saja gitu ya, karena ya lumayan nggak apa-apalah, kita mah bukan untuk menaikkan ini ya. Mohon untuk kepada komunitas ataupun kepada algoritma, silahkan saja ya. Kita mah nggak ini nggak berpegang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berpegang pada ini ya, nggak berpegang pada algoritma lah. Kita mah berpegang pada keyakinan aja diri ya. Siapa tahu kalau rezeki mah nggak akalan kemana ya. Pusing kalau harus ngikutin konsisten dengan
kita mah suka-suka aja ya videonya. Yang punya akun saya gitu ya, kenapa harus diatur-atur gitu. Nih kita kasih makan ikan nih tuh. Ini yang ada di dalam rumah dulu ya, udah kelaparan ya. Kemarin gak dikasih makan puasa karena kemarin saya naik gunung ya, naik gunung jadi kegiatan saya itu banyak ya, ada naik gunung, kemudian badminton, kemudian lari pagi ya, kemudian nah ini keseharian petani rumahan, peternak rumahan. Jadi biar nggak bosan ya, biar nggak membosankan. Kalau saya ngontennya tentang petani peternak aja mungkin teman-teman juga membosankan ya. Kemudian kalau saya ngonten tentang badminton saja bisa saja membosankan. Pokoknya mah apa yang menarik menurut saya sendiri ya saya kontenkan ya, seperti itu. Terserah teman-teman bagi algoritma, bagi yang mau men-share gitu ya. Kalau dibilang serius ya serius gitu, silakan teman-teman ya. Kalau mau nonton video saya silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Nah ini adalah ikan-ikan yang sudah saya kasih makan ya. Sekarang kita beralih ke peternakan yang ada di luar ya. Yuk, bagi yang mau nonton ikuti terus ya. Tuh tengkoraknya ya. Nih batur mah nguput tuyul, saya mau nguput. Ah ini nih ada ayam nih. Kita kasih makan dulu ya guys ayamnya. Kita kasih makan tuh, makanannya ada nasi, ada telur mewah ya, seperti manusia nih. Tuh ayamnya apa namanya, pengen makan karena lagi mengerami ya si ayamnya tuh. Aban selamat bergabung nih, selamat bergabung nih. Dewi Serdina R. Au. Sebentar sayang. Ini ayamnya yang tangan saya udah banyak yang cedera gini ya. Banyak yang luka-luka dipatokin ayam terus. Pengorbanan seorang petani seperti ini ya. Nih peternak rumahan. Jadi saya perkenalkan, ini ada ayam-ayam saya nih ya teman-teman semua. Bagi yang baru kenal ya dengan saya, ini ayam-ayam saya sendiri. Ini ayam kampung campuran dengan ayam Bangkok ya. Nggak tahu Bangkoknya, nggak tahu Bangkok dari Thailand, nggak tahu dari Arab Saudi ya. Yang seneng peternak silakan ya.
gabung ke saya, yang tanya-tanya silakan ya, yang mau sharing-sharing silakan. Tentang pertanian juga ada nih. Jadi di sini ada pohon naga ya, ada ya. Kemudian ada pohon daun talas nih ya. Daun talas, ada kelengkeng, ada kelapa. Tuh kelengkeng juga udah lagi berbunga lagi tuh. Ya. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Sini ada kolam dengan sistem bioflok. Kemudian ini ada tanaman kangkung. Ternyata tanaman kangkungnya kurang nutrisi guys ya. Dengan diairi dari kolam itu kurang ini apa namanya, vitaminnya kurang mungkin ya, vitaminnya kurang atau mungkin kurang air juga, karena kan di sini sistemnya sistem hidroponik ya. Tapi kita tetap aja akan saya kasih air lagi ya. Wah, ini ada sepatu. Bentar ya teman-teman. Nah, ini aeratornya ya guys ya. Ini bukan dua, tapi yang saya pakai satu ya. Yang satunya lagi buat cadangan nggak dipakai dulu. Nanti kalau misalkan saya tebar bibit lagi dipakai lagi. Ini yang LP 200, ini yang LP 100. Yang saya pakai saat ini adalah LP 100 ya. LP 100 tuh. Bunyinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bising ya. LP 100 untuk aeratornya ya, untuk mesin aeratornya. Sekarang kegiatan yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan ini nih, apa namanya, aquaculture buatan saya sendiri. Ini terbuat dari tepung beras yang sudah difermentasi dengan bantuan probiotik ya. Ini akan saya aplikasikan, tinggal sedikit lagi ya. Saya akan aplikasikan ke kolam ikan yang ada di sini ya. Setelah saya aplikasikan, kalau misalkan sudah habis saya akan bikin lagi ya, bikin lagi. Ini saya buang sampah ayam-ayamnya. Nah, ini kolam-kolamnya ya, ini yang lagi proses pemijahan di sini ya. Nanti kalau misalkan ikannya sudah pada bertelur dan beranak, nanti anaknya akan dipisahkan ya, seperti itu. Karena sekarang proses mencari bibit itu agak susah juga ya. Ada bibit yang bagus malah jauh ya, jadi boros di ongkos. Jadi saya berpikir mendingan memijahkan sendiri aja lah gitu ya. Proses pemijahannya gampang, kita tinggal belajar dari teman-teman yang lain. Proses memijahkannya gampang juga. Cukup di sini dikasih kalau mau memijahkan yang benar ya, tapi cari ikan yang besar-besar juga. Nah, di sini sebetulnya proses membesarkan ikan dulu ya, bukan untuk memijahkan dulu, proses membesarkan ikan dulu. Setelah yang besar-besar kita nanti sortir lagi ya. Kita sortir ikannya nanti setelah kelihatan besar banget ya. Kita sortir ikannya. Setelah disortir nanti saya akan bikin memijahkan ikan nila 4 ekor misalnya, nanti ketika musim agak hangat sedikit ya.
ikan nila 4 ekor untuk betinanya, kemudian nanti yang jantannya kita kasih 1 ekor saja gitu ya. Nanti untuk cara membedakan ikan nila yang jantan dengan yang betina kita cek ya. Biasanya nanti kalau jantan itu lubangnya ada 2, kemudian badannya agak sedikit panjang, kemudian mencolok. Gurame ya Om? Bukan, lokasi di Ciparai ya Bang Gentung. Ini nila tuh, ini nila. Yang ini proses pembesaran, yang ini juga proses pembesaran, tapi ini khusus untuk pembesarannya untuk nanti dijadikan indukan ya. Saya akan bikin sendiri ya, tapi nggak pakai mesin. Kalau sekarang kan banyak teknologi yang pakai mesin, kemudian cara memijakannya juga banyak ya, si telur-telurnya dikeluarin dulu, kemudian pakai apa namanya, bukan mesin, sistem tabung ya, pakai yang sistem tabung. Ada yang ditabung dulu, Kalau ini saya pakai alami aja ya, pakai alami. Kalau tabung kasihan banget nantinya si ikannya malah banyak yang kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa, nggak tahu sih yang lainnya. Jadi proses pemaksaan kepada ikan-ikan saya tuh. Gas tuh ayam saya galak banget sampai ke luka gini ya, di paha saya tadi dipatok sama ayam ini nih, galak juga ya. Oke, sekarang kita proses untuk memberikan aquaculture dulu ya, supaya apa, aquaculture ini supaya air yang ada di kolam saya ini stabil ya, tidak bau kotoran, tidak bau amoniak ya, walaupun saat ini tidak bau amoniak, tapi saya rutin kadang sebulan sekali, seminggu sekali ya, gimana ada bahannya aja. Gimana kalau misalkan kondisinya agak sedikit bau, ya udah saya kasih aquaculture ya. Oke. Ini aquaculturnya saya apa namanya, perkenalkan lagi ya. Nanti saya simpan dulu si kameranya dengan menggunakan bantuan tripod ya, karena ya saya kan tidak mempunyai kru, tidak mempunyai staff ya, jadi usaha sendiri nih, makanya yang video juga sendiri, Oke teman-teman, sekarang kita mau mengaplikasikan sekarang. Suara saya harus dekat-dekat dengan ini ya, dengan kamera, soalnya saya nggak pakai mikrofon. Mikrofonnya udah agak rusak, dan nggak kompatibel juga sih sama kamera saya ya. Sebetulnya mikrofonnya udah cukup bagus, harganya juga cukup terjangkau, lumayan agak mahal juga ya bagi saya mah. Tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki kekayaan yang banyak ya, baik kekayaan dari usaha ataupun dari konten ya. Nah, ini perkenalkan, ini adalah teman-teman ya. Ini adalah
aquaculturnya yang terbuat dari tepung beras. Oh iya, saya belum ukur dulu guys. Kita cara mengukurnya adalah berdasarkan kolam ikannya ya, berdasarkan banyaknya kolam air. Ini akan saya kasih 1 meter kubik 1 liter aquacultur. Ini yang saya sebut aquacultur, atau bisa disebut dengan pengganti molase, pengganti apa namanya, pokoknya mah gitulah istilahnya mah ya, pokoknya kan bener mah Allah Subhanahu wa taala nya mah ya, pokoknya kan bener mah Allah Subhanahu wa taala. 10, 20, 30, 40, 50, 55 teman-teman ya. Ini kedalamannya 55 cm. Nah, cara mengaplikasikannya adalah kita hitung volume airnya ya. Volume air ini adalah ini diameter 2 ya. Diameter 2 itu adalah luas alasnya. Jadi volume air itu luas alas kali tinggi ya. Luas alas ini dihitung dari pi r kuadrat. Nah, ini kan jari-jarinya 1, diameternya 2, berarti jari-jarinya 1 ya. Jadi pi r kuadrat itu pi 22/7 atau setara dengan 3,14 ya. Jadi 3,14 kali 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat itu adalah 1, berarti luas alasnya ini adalah 3,14. Tadi tingginya adalah 55 cm, berarti 3,14 kali 55 ya. Berarti tinggi banyaknya air sekitar 1,5 ya. 1,528 ditambah 1 berarti 1,6 ya, 1,6 meter kubik ya. Berarti akan saya kasih sebanyak 1,6 liter ya, atau 1600 ml. Oke, kita aplikasikan langsung, jangan banyak cincong ya. Ini bahannya. Ini kita sharing-sharing aja ya. Ini karena sering saya lakukan. Langsung kita kasihkan ke ikan ya. Sebaiknya saya kasih ini sebelum dikasih makan. Sebelum dikasih makan, dan sebaiknya pada hari puasa pada ikan itu ya. Sebaiknya pada hari puasa kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Nah, ini sebutnya ya. Nah, ini sebutnya kemarin udah puasakan ya. Nah, ini kita langsung di dalam gelembungnya ya. Dalam gelembung. Boleh dibantu kita aduk-aduk dengan air kolamnya sendiri ya. Boleh teman-teman pakai probiotiknya, campurannya apa aja. Kalau saya pakai, ada pakai E4 pernah, ada pakai Probio Eco juga sama ya. Sama-sama saja bagus ya, semuanya bagus. Silakan aja teman-teman membeli sesuai dengan ekonomi teman-teman, sesuai dengan jaraknya teman-teman gitu ya, dan sesuai dengan pengalamannya teman-teman semua ya. Saya katakan bahwa semuanya probiotik
yang dijual dari toko-toko terdekat teman-teman itu cukup bagus ya, tergantung dari kebutuhannya juga ya. Oke, kita lanjutkan kolam yang berikutnya ya. Ini sudah terbukti, jadi kalau teman-teman kalau punya molase silahkan pakai. Ada juga yang tanpa molase silahkan. Mau pakai molase gurame memang bukan. Ada lele, ada ikan nilanya Ahmad. Kalau mau molase silahkan pakai molase. Kalau saya kan punyanya tepung beras. Nah, jadi saya pakai tepung beras. Gitu ya. Nah, pengganti molase, pengganti gula pasir, saya pakainya tepung beras. Murah meriah tapi cukup efektif. Kalau punya tepung terigu, tepung tapioka silakan. Tepung singkong silakan ya. Pokoknya mah bahannya yang ada-ada aja yang mengandung karbohidrat ya, mengandung karbohidrat tinggi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mohon maaf ya saya pakai sarung. Tadinya habis sholat subuh langsung belum pakai apa-apa lagi. Nah, ini tingginya kita hitung lagi ya. 1 2 3 4 5 50 cm guys. Ini tingginya 50 cm. Nah, ini luas alasnya diameternya 4. Perhitungannya sama dengan tadi ya. Bagi yang pintar matematika mungkin sudah ada di luar kepala ya. Seperti saya kan pintar matematikanya. Kalau mungkin Pak Ahmad sudah tahu saya pintar matematika. Jadi sudah ada di luar kepala. Ini jadi luas alasnya adalah 6,28 ya. 6,28 diameter 4 itu luas alasnya 6,28. Berarti dikalikan tinggi ya. Tingginya 0,5 ya. Bener kan Kang Ahmad? Bukan 6,28. Ini 12,56 ya, yang bener. Karena apa? Dihitung dari 3,14 kali 2 kuadrat ya. 2 kuadrat itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, jari-jarinya adalah jari-jarinya 2. Jadi pi-nya 3,14. Jadi 3,14 dikalikan 4 sama dengan 12,56. Kalau nggak percaya silahkan dicek di kalkulator. Bener nggak? 14 kali 4 berapa? Empat belas kali 4 berapa? Bener nggak? 56. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada silahkan ya. Jadi jadi ini adalah 12,56 dikalikan tadi ke dalamnya 50 cm. Berarti 12,56 dikali 0,5 sama dengan 6,28 ya. Berarti saya akan kasih aquaculturnya ini adalah 6.280 ml atau 6,28 liter ya. Oke, sekarang kita aplikasikan langsung. Jadi yang akan saya kasih tepung adalah 2 kolam ini ya, ikan lele sama ikan nila. Kalau yang itu sama yang ini nggak perlu, karena lagi proses pembesaran dan lagi proses pemijahan. Kalau itu udah penuh maksudnya ya. Kalau itu udah penuh, si vlognya udah penuh dan airnya udah cukup bagus ya.
Jadi unsur karbonnya sudah cukup. Oke, sekarang kita aplikasikan saja. Kita kocok-kocok terlebih dahulu supaya tercampur dengan rata. Kita kasih 6 liter. 6 liter aja cukup ya. Kalau kurang atau lebih nggak apa-apa ya. Ini kayaknya kurang ya, 6 liter. Ini juga nggak sedikit lagi ya. Yuk kita langsung aplikasikan. Nanti airnya berubah seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi airnya akan berubah ke putih-putihan ya. Kalau teman-teman pakai molase, airnya akan berubah ke merah-merahan. Karena saya nggak pakai molase, saya pakai tepung beras. Jadi airnya akan berubah seperti ini, agak ke putih-putihan ya. Tapi kalau cewek keputihan itu jelek. Kalau kolam keputihan ini bagus ya, karena udah dicampurin dengan aquaculture. Ini kita masukkan semua sisanya ya. Nah ini teman-teman, sisanya tinggal 1500 lagi ya. Berarti masih kurang, tapi nggak apa-apa, kurang juga nggak masalah ya, karena di sini air untuk ikan nilainya nggak terlalu black. Jadi ini masih cukup bagus. Nah, sebaiknya setelah dikasih sebaiknya kalau sudah dikasih aquaculture seperti ini, jangan langsung dikasih makan, karena ikannya masih beradaptasi dulu ya dengan air yang baru, dengan aplikasi yang baru gitu ya. Jadi dianggap aplikasi yang baru. Kita sambil menunggu, kita akan bikin lagi bagaimana cara membuat aquaculture-nya ya. Oke, kita cuci dulu ininya, si botolnya ini. Saya akan cuci lagi dengan air kolam saja. Kita lamun cek bahasa Sunda nama di kungkurahannya. Lamun cek bahasa Sunda nama di kungkurahan lah. Yuk kita ikuti terus bagaimana kita membuat aquaculture-nya ya. Sini saya ada tinggal sedikit lagi untuk bahannya. Nanti kita minta lagi ke si ayah untuk bahannya ya. Kenapa sedikit lagi? Karena kemarin adik saya waktu saya tinggalkan ke Pangandaran malah dikasih makan ke
ini ya ke ayam. Padahal ini bukan makanan ayam. Ini tinggal 1,5 kilo lagi ya. Tinggal setengahnya lagi. Saya biasa bikin 3 kilo. Tapi nggak apa-apa ya. Tinggal 1,5 juga nggak masalah. Kita tetap dibikinkan saja ya. Gampang cara membuatnya, kita taruh aja di wadahnya ini. Nanti ini dikumpulkan lagi untuk minta tepung beras lagi ke si bapaknya. Kemudian kita kasih air dan probiotiknya ya. Nah ini teman-teman, malah probiotik aquaculture juga bisa dibikinkan dari apa namanya, dari kotoran ayam sayangnya ya. Karena itu bagus juga ya. Tinggal kita kasih sebanyak nanti akan saya kasih 12 liter air ya. Jadi 6 liter dulu untuk mengaduk-ngaduk. Nah ini untuk menstabilkan airnya saya pakai probiotik, namanya dari Probio Eco ya. Silakan teman-teman, ada di showcase saya ada. Ini harganya juga cukup terjangkau, sekitar 30 ribuan ya satu botol ini. Ini bisa digunakan untuk saya, bisa untuk pakan juga dan juga untuk menstabilkan air juga ya. Oke, sekarang kita kasihkan ini sebanyak tergantung daripada airnya yang akan saya isi ya. Jadi 1 liter air ini akan saya kasih 1 liter air itu 10 mili ya. Kebanyakan. Biasanya kan saya 3 kilo saya kasih 30 mili ya, 30 mili. Ini saya juga akan saya kasih 30 mili juga. ...30 mili atau setara dengan 3 tutup botol ya. Asik dipencit, hayang wae dipencit kumaha. Lain dipencit atuh. Ayamnya seorangan di sarian mesin cuci mah. Nya atuh. Mandi sorangan ayamna. Minum sorangan diberi aqua galon tuh. Rek teu mewah kumaha nganu keur di paraban hungkul.
Aduh. Ayah tamu, ayah sofa, bener ya mah ayam teh sultan. Atuh sofa tinggali. Ruang tamu nage. Ayam sultan teh atuh. Kumaha kabarna Mas Mul? Minuman aja tuh, minuman spesial ayam sultan banyak. Ayo ka Jogja rebo ayeuna. Nah mending ngadadak atuh rebo ayeuna mah loba ieu. Ieu mah ngajak Jawa, ieu mah ngajak ka Jawa nya. Nah, habis ini kita fermentasi selama 2 hari ya, baru bisa diaplikasikan.
Ini juga bisa diaplikasikan ke pakan, bisa diaplikasikan ke kolam langsung ya, seperti itu. Yayu Gelbi, Leli Kurnia silakan ya. Ada 86 sesuai titik silakan. Bagi yang mau tanya-tanya silakan ya. Habis ini kita live udah berapa menit nih? Udah 45 menit ya. Kita tunggu sampai 1 jam. Kemudian kita sebelum kita ngasih pakan ya, habis ini saya akan berkegiatan memberikan pakan kepada ikan lele, kepada ikan nila ya, dan juga kepada ikan-ikan yang lain. Namun karena baru dikasih aquaculture, jadi saya akan menyelesaikan dulu satu misi, yakni sebagai bapak rumah tangga yang baik, saya akan menjemur dulu pakaian, menjemur pakaian dulu di sini ya. Jadi ditunggu saja dulu untuk kegiatannya teman-teman. Apabila mau relaksasi lihat kita sambil tanya-tanya aja ya. Untuk ini saya akan piunya ke kolam ya. Kolam bioflok ya. Teman-teman silakan bagi yang mau tanya-tanya ya, jangan sungkan-sungkan. Sambil saya berkegiatan menjemur pakaian ya, menjemur pakaian. Kalau ada yang tanya-tanya silakan juga ya. Atau Putra Ayah Raka silakan ya, 86 sesuai titik silakan. Bagi yang tanya-tanya, bagi yang memerlukan ikan juga silakan ditanya-tanya dulu, barangkali ada stok ya. Sini ada stok lele ada ya, tapi lagi harus nunggu ini sebelum puasa ya. Sebelum puasa harus nggak tahu stoknya masih ada atau enggak ya, karena rencananya mau di ini ya lah, udah mau di booking sama untuk acara kumpulan keluarga ya. Sambil mencari bibit-bibit yang bagus ya.
Suhardi Malikin, Elvan silakan ya. Naura silakan. Pai. Silakan bagi yang mau tanya-tanya, sharing-sharing seputar peternakan ya, seputar perikanan, seputar pertanian. Pokoknya tentang budidaya lah. Ya memang ini sebetulnya bukan mata pencaharian yang utama ya. Mak Suryani silakan, ada BDZX ya. Kalau mau tanya-tanya silakan. Lili Ilatrianti silakan. MS Purnama RX Geng 135 ya, silakan bagi yang bertanya-tanya silakan ya. Ada juga ini apa, siapa, Aldian.
Alhamdulillah saya sudah selesai berkala sop Ida Eno. Terima kasih ya, silakan. Saya sudah selesai untuk sesi menjemur pakaiannya ya. Sekarang saya akan lanjut ke pemberian pakan. Pemberian pakan kepada ikan ya. Tadi kalau kepada ayam sudah ya. Ini sudah saya sediakan pakannya. Saya pakai pakan high profit ya. High profit lumayan agak sedikit paling tinggi harganya ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi proteinnya juga cukup tinggi ya. Dan saya rasakan ini pakannya cukup bagus ya. Pakannya cukup bagus ya. Kita amankan dulu guys ayamnya ya. Besar dah kangkong adik tanam. Assalamualaikum, salam hadir dari Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadir dari Malaysia juga ya. Tidak masalah. Saya akan amankan dulu ayamnya ya. Saya biar tidak terganggu sama ayamnya. Karena ayam yang punya saya ini galak banget ya. Galak banget dan suka mengganggu aktivitas saya sendiri ya. Padahal saya yang punyanya ya. Gitu. Terima kasih pada yang sudah like ya. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan untuk pemberian pakan kepada ikan-ikan saya ya. Nah ini ikan lele ya. Ikan lele saya kasih pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Kalau ngasih makan lele senang banget ya.
langsung habis ya. Untuk ikan lelenya langsung habis si pakannya ya, semuanya dimakannya ya. Jadi jangan tunggu lama-lama dan tidak perlu menunggu lama-lama. Padahal ini sudah saya kasih aquaculture ya dari tadi pagi ya, sekitar setengah jam yang lalu. Nah, beda dengan ikan nila. Nah, ikan nila kalau sudah dikasih aquaculture dari tepung beras, ini tuh posisi ikan nilanya agak sedikit pada ngambang ya. Jadi kalau pada mengambang begini, ikan nila ini akan sulit dikasih makan. Kita coba ya. Nih, kalau misalkan satu kali dikasih makan nggak dimakan, itu tandanya ikan nggak mau makan. Terus jangan dipaksakan dikasih makan banyak. Saya pernah mengalami seperti ini, malah dipaksakan karena saya mau berangkat ke luar kota. Jadi saya paksakan supaya ikan-ikannya makan. Ternyata saya pulang dari luar kota banyak ikan yang mati ya. Jadi jangan dipaksakan kalau misalkan ikan nggak mau makan. Udah cukup tes satu kali aja di situ, jangan dikasih makan lagi ya. Beda dengan tadi ikan lele, kalau dia mau makan kita kasih lagi. Nah, beda dengan ini paling nanti selang, sorry ya, kita masuk lagi ke sini. Ini nanti paling selang beberapa jam kemudian baru dia baru mau makan ya, ataupun nanti sore hari ya, sore hari baru dikasih makan, baru dia mau ya. Ataupun kalau ini sekalian aja dipuasakan ya, satu hari nggak dikasih makan. Gimana kalau ikannya nggak mau makan dan ikannya nggak mau mandi? Kalau ikannya nggak mau makan ya jangan dikasih makan, jangan dipaksakan ya. Kalau ikannya nggak mau mandi ya sulit lah. Semua ikan juga nggak mau mandi ya, karena si ikannya semuanya hidup di air. Seperti itu ya. Sekarang kita beralih ke ikan yang kolamnya nggak dikasih aquaculture ya. Kita tes, kalau nggak dikasih aquaculture dia biasanya mau makan. Tuh, ini ikan nila ya, beda dengan ikan lele. Kalau ikan lele udah dikasih aquaculture pun tetap mau makan ya, karena ikan lele makanannya protein. Kalau ikan nila, ikannya makanannya karbohidrat juga banyak makannya, karena tadi aquaculturnya saya kasih banyak karbohidratnya, makanya ikannya nggak mau makan tadi ya. Kak, ikannya bisa dijual nggak? Bisa, bisa. Ini pun ikannya untuk dijual nantinya ya, kalau sudah besar-besar. Kalau ini belum pada besar jadi belum bisa dijual ya. Ini belum pada besar jadi belum bisa dijual ya. Ya, seperti itu. Kalau mau beli harus kemana Kak belinya? Kalau mau beli harus ke lokasi ya. Saya belum menyediakan beli secara online. Jadi harus ke lokasi. Lokasinya saya berada di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Oke, kita sekarang beralih ke tuh, ini tumbuh juga
1 2 3 4 5, ada 5 batang. Ini nanti kita kasih juga ya daun talas. Kita selain ini kita kasih juga daun talas ya, buat nanti persiapan makan siang. Daun talas mah ya. Kalau ini masih kecil-kecil. Terima kasih kopinya ya, pagi-pagi sudah dikasih kopi, alhamdulillah. Terima kasih banyak, berkah dan barokah ya. Semoga apa yang Anda berikan kepada saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dengan rezeki yang melimpah juga ya. Saya mohon maaf tidak bisa membalasnya dengan harta saya, tapi saya doakan teman-teman yang sudah memberikan apresiasi kepada saya doakan makin sukses, makin berkah ya, makin selalu sehat selalu ya. Ini beda ya, kalau yang tidak dikasih aquaculture dari tepung beras malah pada mau makan ya, seperti itu ya, pada mau makan. Nah, kenapa yang ini tidak dikasih aquaculture ya? Jadi yang saya kasih aquaculture hanya 2 kolam ya, jadi kolam yang membesarkan. Kalau yang ini warna kolamnya, warna kolam air kolamnya sudah cukup bagus, sudah agak kecoklat-coklatan ya. Jadi saya rasa cukup, tidak perlu dikasih aquaculture. Dan baunya ini tidak bau juga ya. Ini warna kolam ikannya sudah cukup bagus. Apalagi nanti kalau ini ada yang tumbang nih, si ini ditumbangkan tadi kemarin, memerlukan daun pisang yang cukup banyak, sehingga anak saya menumbangkan pohon pisang. Nah, ini pohon pisang juga bisa dijadikan untuk mengurangi senyawa kimia, mengurangi bau-bau kotoran ya. Cuman resikonya kalau batang pisang diiris-iris ini agak sedikit ini ya, banyak sampah nantinya ya. Karena kan saya ini ada, kalau di sini boleh lah pakai batang-batang pisang ya, nanti kita kasih kalau ada waktu ya. Kalau ada waktu kita kasih. Nah, ini sekarang kita akan habis ini kita kasih ini ya, kita akan kasih supaya nanti si ininya besar-besar ya, supaya besar-besar. Sebagian kita kasihkan tuh lambat ya. Nah, sekarang kita coba kasih. Tuh, ikan lelenya ya. Teman-teman, kalau makan ikan lele yang dari saya nggak akan bau amis ya, ikan lelenya nggak akan bau amis seperti ikan lele yang ada di apa namanya, yang ada di kolam konvensional. Beda ya, beda banget gitu ya, kecuali kalau konvensionalnya dikasih probiotik.
Tuh, tetap mau makan ya. Ini udah dipuasain 1 hari tuh. Tetap mau makan terus ya, biar cepet gede. Ini sebetulnya udah layak dijual ya, cuman ini saya nunggu paman saya karena rencananya mau di ini apa namanya, mau dibeli sama paman saya untuk acara kumpulan keluarga. Mudah-mudahan ya nanti tercapai ya. Nggak apa-apa, untuk keluarga saya kasih diskon juga ya untuk harganya. Yuk silakan bagi yang mau bertanya-tanya lagi, mumpung masih di sini, mumpung masih live ya. Ganti air berapa lama? Saya nggak ganti-ganti air ya, nggak ganti-ganti air. Cuman kalau mau panen, jadi makanya di sini saya nggak terlalu penuh si airnya. Jadi sistemnya kalau mau panen, sistemnya pindah air ya. Jadi kalau mau panen teman-teman ataupun ada yang membeli ikan misalnya ya, saya kuras dulu sedikit airnya sampai sekitar 20 cm. Saya tinggalkan 20 cm airnya gitu ya. Nah dikuras, dipindahin ke kolam yang satu itu, udah dipindah-pindahin. Misalnya kolam ini mau dipanen, kolam ini dipanen, saya pindahkan airnya ke sini dulu gitu ya, ke sini dulu ataupun kemana aja yang kosong ya. Nah habis ini airnya kemudian kita panen airnya, ambil ikannya secukupnya. Misalnya ada pesanannya ada 10 kilo, kita ambil 10 kilo aja ya, tergantung dari pemesanannya. Nah setelah di ini kita isi lagi airnya. Bahkan kalau misalnya masih ada ikannya, kita isi lagi airnya. Kalau misalkan sudah habis kita biarkan dulu airnya kosong dulu. Kemudian kita pesan bibit. Kalau sudah ada bibit yang baru dengan kontak yang ada, baru kita isi dulu. Setelah diisi baru kita ambil bibitnya dan masukkan ke kolam yang baru. Seperti itulah prosesnya, seperti itu. Jadi tidak dibuang airnya ya. Jadi bagi yang bertanya dibuang berapa kali, tidak dibuang. Saya tidak dibuang airnya. Sayang juga kalau dibuang ya. Paling kalau misalkan kebanyakan air hujan, kemudian sudah dirasa airnya cukup jenuh ya, jenuh banget gitu ya, saya baru apa namanya dibuang. Tapi itu pun dibuangnya tidak semuanya ya, paling seperempatnya, karena sayang banget ini airnya ya, sudah melimpah begini airnya malah dibuang, dan airnya sudah cukup bagus malah dibuang, sayang banget gitu ya. Begitu ya Mas Dwi Cahyono. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sambil kita berkegiatan terakhir, saya akan menyiram tanaman kangkung nih. Walaupun tanaman kangkungnya agak sedikit jelek ya, nggak tahu, mungkin harus dipotong dulu ya.
Nggak tahu, mungkin harus dipotong dulu ya. Kalau sudah dipotong mungkin bagus. Apa namanya, sistem ras dan juga dengan sistem aerator ya, ataupun bioflok. Tapi ini namanya sistem bioflok, cuman mesinnya saya ada dua, ada mesin aerator, ada juga mesin pompa air. Jadi untuk pompa air saya gunakan untuk mensirkulasi air ya, supaya airnya tidak diam di situ. Sistem utamanya saya pakai aerator ya. Kalau akar-akarnya sudah pada ada ya, tuh teman-teman. Nggak tahu, ini ada hama juga ya. Ada hama. Nih akarnya ya. Saya akan coba isi airnya. Ya, supaya airnya ada terus, karena kan ini sistemnya hidroponik. Penerbang roket, terima kasih ya sudah like-nya. Ini yang kuning-kuning kita sortir aja ya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. La 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 la.
Obat kucing sudah bergabung, silakan Kaila, Aulia, Mia ya. Mohon maaf, ini kontennya bukan konten hiburan ya. Bagi teman-teman mungkin yang membutuhkan hiburan, silakan beralih ke konten yang lain ya. Ini mah kontennya konten pengalaman, berbagi pengalaman ya saja ya, berbagi pengalaman saya sendiri. Saya tujuannya untuk intinya memotivasi diri sendiri ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton termotivasi juga ya untuk berbuat hal yang lebih baik ya. Itu apalagi sekarang di tahun 2026. Nah, ini malah tumbuh bagus sendiri ya, satu ini kebanyakan nih. Jadi nggak merata. Ini pun saya tanam untuk kebutuhan diri sendiri ya, untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga ya, bukan untuk dijual belikan si tanaman kangkungnya ya. Minimalnya kalau saya membutuhkan sayuran, membutuhkan masak sayur, tidak perlu membeli ya, begitu. Jadi sekarang apalagi serba membeli, ini apa namanya, tapi kadang-kadang juga kita membeli juga butuh ya, karena untuk sirkulasi perekonomian ya. Nah, tapi jangan semuanya serba beli ya, kita gunakan yang ada dulu gitu ya. Yang beli-beli yang dibutuhkan aja sama kita sendiri ya, misalnya pupuknya harus beli gitu ya. Yang beli pupuk butuh sayuran, silakan beli sayuran ke saya gitu. Kalau proses ekonominya apa namanya mau lancar ya. Tuh nanti tanaman kangkungnya akan dimakan sendiri. Susu jahe mantap, terima kasih ya. Oke, sekarang saya akan proses memberikan pakan kepada ikan dengan daun talas ya. Kita kasih pakannya dengan daun talas, karena daun talasnya supaya nanti tumbuhnya besar juga ya. Nah, daun talasnya kita ambil dengan pisau ya. Nah, kita tinggalkan di sini ada banyak daun talas ya. Kita tinggalkan di sini ada satu pohon ini, satu yang besar-besar ini 1 2 3 4 5 ya. Kita tinggalkan tiga ini aja ya. Yang terbawah, mulai dari yang terbawah nih, mulai dari yang terbawah nih, satu ya, satu. Kemudian ini kita sisakan 3 ya, 1 2 3 ya. Ini akan tumbuh lagi nih. Kalau ini anaknya nanti biarkan dulu supaya nanti beranak lagi ya gitu. Nah, ini kita kumpulin dulu, ada 1 2 3 ya, ini yang besar-besarnya ya. Kemudian ini juga sama 1 2 3 4 ya. Kita ambil yang paling bawah gitu ya, biar nanti yang lain cepet gede juga. Nah, kita tinggalkan juga 1 2 3 ya. Ini juga ada yang paling bawah, dan ini juga agak sedikit sobek ya. Kita kasih juga kita potong juga gitu ya. Kumpulin dulu. Kemudian satunya lagi. Ini ada 1 2 3 4 5 ya.
3, 5. Ini kita ambil yang terbawah 1, yang terbawah juga lagi 2, gitu ya. Nanti dia akan tumbuh terus dari tengah ya, dari tengah nanti tumbuhnya set gitu ya, nanti tumbuh lagi, nanti yang terbawah kita ambil. Jadi sisakan 3 ataupun 2 daun ya, gitu ya. Nah ini kita bisa potong daunnya ya, kita bisa potong daunnya. Coba kita ambil, karena agak sulit kalau pakai satu tangan. Kemana yang jantannya ya? Jadi daun talas juga bisa sebagai makanan alaminya ya. Ya, kita lanjut ke kolam berikutnya ya. Jadi teman-teman, tidak hanya ikan gurame ya, ikan nila juga sama saya suka dikasih daun talas ya.
untuk sebagai makanan alaminya ataupun makanan vegetariannya pada ikan-ikan saya ya, seperti itu. Ini jadi supaya si ikan-ikan ini makanan dari sini ya, dari ujung-ujung ini, jadi tidak dari ujung-ujung ini. Jadi banyak, kalau banyak yang dipotong-potong ini supaya begini ya. Jadi si ikan-ikan itu banyak yang makan dari ujung-ujung ini. Fungsinya di sobek-sobek begini ya. Jadi kalau tidak sobek-sobek begini, ikan itu malah makannya di sini dulu. Makanya ini kita sobek-sobek dulu tiap jari-jarinya ya. Tiap ranting-rantingnya nih. Biasanya nanti makannya nggak langsung. Begitu dikasih daun nggak langsung dimakan, tapi nanti makannya setelah sore ataupun nanti pada malam hari ya, seperti itu. Baik teman-teman, ada lagi yang ditanyakan atau enggak? Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk live kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Dan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, bagi yang sudah like-nya, apalagi yang sudah follow akun saya. Terima kasih banyak ya. Semoga saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman kepada saya dengan harta yang saya miliki ya, tapi saya doakan teman-teman semua, bagi yang hadir, bagi yang like, bagi yang ngasih apresiasi ya kepada saya, mudah-mudahan saya doakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, ditambahkan rezekinya, disehatkan selalu ya, amin amin ya robbal alamin. Untuk itu saya hari ini live kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya sendiri, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di live selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam peternakan, dan juga salam pertanian.